Ini kubah hijau, di bawah sana ada 3 jasad mulia. Kubah hijau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimakamkan di Pagi ini kita wisata ziarah sekitar Masjid Nabawi. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, Difasilitasi oleh Mas Muhammad dari PCIM Nah, itulah letak Madinah. persis mihrabnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di sini juga ada menara warna hijau. Menara warna hijau yang dibangun pada masa Kesultanan Mamalik, ya. Jadi ini Muawiyah, ya. Pada masa Daulah Muawiyah. Oh ya, Kemudian Khalifah Muawiyah. pada masa Abu Bakar, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, luas daripada masjid. Bergeser. Luas daripada masa itu, pada masa Nabi, karena pada masa Nabi mengalami renovasi. Video ini masih. Ada yang pesan Ratno. Pengalaman. Saya video. 20 kali 40 meter persegi. Kemudian setelah turun perintah untuk memalingkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa menghadap ke utara, Allah perintahkan untuk menghadap ke arah selatan, ke Masjidil Haram, maka berubahlah, direnovasi Masjid Nabawi sehingga luasnya waktu itu 60 kali 70 meter persegi. Kemudian pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq tidak terjadi perluasan Masjid Nabawi. Kemudian pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ada perluasan Masjid Nabawi. Yang kita saksikan saat ini persis di menara itu adalah luas daripada Masjid Nabawi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Mas, nanya sebentar. Dari segini nih posisi imam tuh di mana sih, Mas? Oh ya, mihrab itu Imam kalau berdiri gitu. ya. Imam itu saat ini persis Kemarin di aku bawah penasaran kubah juga. warna putih. Oh, yang di Ya, itu. Nabi ini. Bukan ini nih yang besar ini, yang warna Yang putih. hijau. Bukan Oh, yang ini. yang putih. Di belakang hijau. Yang silver, warna silver. Nah, itu. Saya udah lihat kemarin. Yang mana sih, mana? Itu yang besar. Itu. Warna silver, Pak. Sebelah hijau. Silver itu. Yang kecil depan itu. Nah, itu Yang silver. Yang kecil. Yang silver. Yang besar itu Nabi. mihrabnya Masjid Nabawi itu ada 3. Rumahnya. Sepanjang perjalanan berdirinya Masjid Nabawi. Pertama pada masa Rasulullah, mihrabnya seperti yang kita saksikan di dalam Raudhah Tanah. Itulah letak mihrabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada masa Itu Raudhah kekhalifahan, Rumah Umar bin dan Khattab, makam Rasulullah. karena sudah mengalami perluasan, maka mihrab berubah, yang awalnya di sebelah kiri daripada mimbar, kemudian harus bergeser ke sebelah kanan. Kemudian pada masa Kesultanan Utsmani, Kekhalifahan Utsmani berubah, ya, di depan. Kalau di depan itu berarti di sini, persis di depannya kubah hijau, tapi agak maju ke depan. Kalau kita ziarah pasti ada situ mihrab sebelah kanan, gitu. Nah, Ya. itu adalah mihrab pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah. Nah, kemudian sebelum pandemi, mihrab itu masih di situ. Setelah terjadi pandemi, pasca pandemi, maka pemerintah Arab Saudi mengembalikan mihrab ke mihrabnya baginda Nabi SAW yang ada di dalam Raudhah. Di kota Yasrib ini, beliau terlebih dahulu membangun Masjid Quba, kemudian membangun Masjid Nabawi. Nah, di antara yang beliau lakukan setelah itu adalah membangun ini. Masih Membangun pasar, wisata ya. Disinilah pasar pada masa di Rasulullah SAW. sekitar Ada Masjid 2 pasar Nabawi pada masa Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Difasilitasi mahasiswa dari PC Nah, pagi insyaallah. Istimewa Muhammadiyah Madinah. Dulu pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mas Muhammad. memang sudah ada pasar, ya. Tapi pasar itu masih dikelola Bersama oleh rombongan orang-orang 3 berlaku di dalam pasar. Pasar mereka itu kurang lebih hotel di jalan sebelah selatan Masjid Nabawi. pasar yang pertama dibangun Rasulullah Nah, kurang di lebih dekat letak Masjid pasarnya itu Nabawi. pada masa Nabi SAW, tapi pasarnya masih dikelola oleh orang-orang Yahudi.
Rasulullah tidak mengusir orang-orang Yahudi, tapi beliau kemudian membuat pasar sebagai alternatif transaksi muamalah kaum muslimin agar terhindar dari perbuatan riba. Beliau membangun di sini salah satunya. Kemudian beliau nanti di tempat Taman Safri Bapak Nisaida itu berdekatan, nanti kita tunjukkan titiknya atau letaknya. Kemudian kita bergeser sedikit atau di sini saja dulu. Mudah-mudahan nggak ada asap. Ya, Bapak Ibu di sana itu adalah Masjid Qomamah, ya, atau yang kita sebut dengan Masjid Qomamah. Masjid Qomah. Sejarah penamaan Masjid ini Awan. adalah diambil dari kata Qammah yang berarti awan. Dekat Pada masa Rasulullah sangat dekat SAW dengan Masjid Nabawi. ketika beliau melaksanakan Sekitar 200 meter. ketika beliau dalam kondisi berkhatib di tempat ini, maka awan mengelilingi di atas kepala para sahabat dan termasuk beliau, ya, menaungi, bahasanya menaungi, sehingga itulah pengambilan daripada nama masjid ini. Masjid ini memang belum masjid pada masa itu, hanya sekedar tanah lapang, karena memang fungsinya untuk salat istisqa dan salat Idul Adha dan Idul Fitri. Nah itu Bapak Ibu, jadi ini memang belum masjid, bukan masjid dulu, hanya tanah lapang. Rasulullah menjadikan tempat ini untuk apa? Salat sunnah istisqa dan salat sunnah 2 hari raya. Itu pada masa Nabi, dan dibangun ketika pada masa Daulah Abbasiyah, tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan bangunannya bukan seperti ini pada masa itu. Kemudianlah datang khalifah setelahnya, yaitu Khalifah Utsmaniyah. Mereka membangun dan bangunan ini masih corak daripada bangunan pada masa Utsmaniyah. Sampai sekarang memang begitu. Pemerintah Arab Saudi juga merawatnya, tidak merubah bentuk bangunannya dan masih merawatnya, masih bentuknya seperti ini. Nah, jadi fungsinya saat ini, boleh nggak sholat di situ? Pertanyaan sederhana saya, kenapa harus sholat di sini? Sebentar di sana ada sedikit pahala. Nah, jadi intinya sebenarnya ini pada asalnya tidak digunakan untuk sholat, karena nggak mungkin orang sholat di sini sementara di sana banyak masjid. Ini hanya sekedar syiar, Ini supaya nilai-nilai sejarah tidak lagi digunakan untuk tempat sholat ada. Nggak mungkin kan dalam Islam karena itu sangat dibangunkan berdekatan dengan Masjid Nabawi. syiar kita Hanya adalah 200 menara, kalau nggak menara meter adalah lebih masjid. kurang. Kemudian di sana itu adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian di sana itu ada Fungsinya Masjid Ali bin Abi Thalib. Sejarah. Kemudian kan di belakang hotel ini, ada Masjid Umar bin Khattab. Dan di belakang hotel sana ada Masjid Utsman bin Affan. Saya jelaskan dari Masjid Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, beliau menjadikan tempat itu sebagai Masjid Abu Bakar. Jadi sebenarnya fungsinya sama. Masjid Jadi juga. bergantinya khalifah pemimpin kaum muslimin pada masa itu, beliau menjadikan tempat-tempat sebagai sholat. Nggak mungkin dibuatin patung benar. Para sahabat. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib juga begitu. Kemudian pada masa Abu Bakar Umar bin Khattab juga begitu. Yang menjadi khilaf di antara para kalangan ulama Jadi adalah di sekitar Masjid Nabawi pada masa Khalifah Utsman bin Affan ada beberapa masjid. ada khilaf di antara para kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa ketika masa beliau Ada beliau Masjid menjadikan Abu Bakar Masjid Qomamah Siddiq, ini, Utsman bin lokasi Affan. Masjid Qomamah ini, dan Assalamualaikum Masjid Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat 2 hari raya dan sholat istisqa. Tapi juga ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa di sana di Masjid Utsman pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat 2 hari raya dan sholat sunnah istisqa. Baik, ada pertanyaan di sini sebelum kita ambil dokumentasi di dekat sana. Biar dia senyum, Ya. dia senyum. Kalau sudah Kan senyum kita dia. ambil dokumentasi. Rombongannya di Ya rombongannya kita itu sana. Bapak Ibu, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini foto raudhah. Ya, raudhah. Baik. Kita ini kalau menghadap kiblat posisinya begini.
Nah, ini anggap menghadap kiblat, ya. Berarti sebelah kiri kita itu adalah makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa langsung berziarah sekaligus karena jamaah laki-laki, jamaah perempuan itu tidak bisa berziarah langsung melewati jalan yang biasanya dilewati saat ini karena aksesnya ditutup, ya. Jadi kita kalau ketika di Raudhah sekaligus memperbanyak doa sekaligus kita berziarah ke makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menghadap kiblat seperti ini. Kita perhatikan di depan kita ini adalah mihrabnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sejak Nabi ketika beliau membangun masjid itu mihrabnya di sini. Kemudian terlihat, ya, itu bangunan situ sebelum itu bukan hotel ya. Ini nih bangunan yang di tengah-tengah. Agak putih. Yang putih ya. Itu sebenarnya tandon air Zam-Zam. Jadi semua dialirkan dari Tandon air Zam-Zam. penampungan air Zam-Zam. Nah, di sebelah bangunan kecil itu ada Taman Sakifah Bani Sa'idah. Sejarahnya itu adalah tempat bersejarah di mana Abu Bakar As-Siddiq dilantik menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya. Itu sejarahnya tepat situ. Kurang lebih begitulah singkatnya, gitu. Tapi sebelum ke sana, Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa di sana menjadi saksi sejarah. Sejarah juga bisa berbelok di situ, bisa juga benar. Karena sebagian dari kelompok, kita sebut saja Syiah, mereka mengatakan bahwa di tempat itulah tempat perampasan daripada haknya Ali bin Abi Thalib yang seharusnya menjadi hak Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka orang-orang Syiah berkeyakinan orang yang menggantikan Nabi SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal di tempat itu dalam riwayat Imam Bukhari di tempat itulah termasuk Ali bin Abi Thalib termasuk ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu perlu diluruskan karena ahli sejarah dari kalangan mereka dari orang-orang Syiah mengatakan demikian. Nah, jadi Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah di tempat itulah Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi pemimpin kaum muslimin menggantikan Rasulullah setelah beliau meninggal dunia. Persis di gerbang yang mengarah ke dari bangunan itu bangunan warna putih sebelum hotel 224 di situ ya sebelah 224 tandon air Zam-Zam. Gerbang 224 di situ dulu pasar baginda Nabi SAW yang kedua. Nah, tadi kita jelaskan di sana pasarnya, kemudian titik yang keduanya di pintu 224 pasar pintu kedua. gerbang. Nah itu saya kira sebagai tambahan informasi penjelasan seputar Masjid Nabawi. Setelah ini kita menuju Terima kasih. Museum As-Safiyah untuk masuk ke museum. Di sana lebih jelas insyaallah.